Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Livi96. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Oke, di video kali ini saya akan melakukan cash stuffing gaji untuk di minggu kedua bulan November 2025 ya teman-teman. Oke, sebelumnya di sini saya akan melakukan evaluasi dulu untuk budget di minggu sebelumnya. Nah, ini dia untuk dompet kebutuhan dan kewajibannya. Oke, sebelumnya saya mau buka dulu untuk catatan di minggu sebelumnya ya teman-teman. Di minggu pertama bulan November 2025 ya. Nah, ini dia untuk catatan di minggu pertama. Langsung aja kita evaluasi di dompet kebutuhan dan kewajiban. Nah, untuk kontrakan di sini masih utuh budgetnya karena belum saya bayarkan. Nanti akan saya bayarkan di tanggal 27 ya teman-teman. Kemudian BPJS juga masih utuh. Grocery masih utuh, belum saya belanjakan juga, kemungkinan di minggu ini ya akan saya belanjakan. Untuk beli persabunan, beras juga sudah mulai menipis gitu, jadi di minggu ini saya akan belanjakan. Jadi ini saya tetap staykan di sini aja. Lauk pauk habis, ini kemarin over budget ya untuk lauk pauk. Untuk lauk pauk ini emang sering over budget, tapi saya ambil kelebihannya dari dana lain-lain ya teman-teman. Kemudian BBM habis, listrik juga masih ada 50.000. Nah, ini juga belum saya belanjakan. Mungkin di minggu ini juga akan saya belikan ya teman-teman. So, untuk di listrik ini budgetnya saya nggak tarik. Pakai data juga habis. Gas dan galon di sini masih ada sisa 5.000. Nah, ini akan saya tarik budgetnya. Oke, saya akan catat aja langsung untuk di sisa gas dan galon. Itu sebanyak 5.000 ya. Takutnya nanti lupa kalau nggak langsung dicatat. Kemudian eat out habis tidak tersisa, lain-lain juga habis tidak tersisa. Untuk di minggu ini alhamdulillah belum ini ya, maksudnya nggak over budget, tapi untuk sisanya juga sedikit banget, jadi pas-pasan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah masih tidak over budget ya. Oke, sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini saya tidak ada niatan pamer ataupun ria. Di sini saya hanya ingin men-share kegiatan saya, cara saya mengatur keuangan dan menabung ya teman-teman. Jadi tidak ada niat sama sekali untuk pamer ataupun ria ya teman-teman. Oke, untuk di sisa budget di sini saya tulis untuk totalnya 5.000 untuk di minggu sebelumnya ya teman-teman. Oke, langsung aja saya akan cash stuffing ya teman-teman untuk di minggu kedua bulan November 2025. Nah, di sebelumnya saya sudah siapkan uangnya. Ini dia, saya akan ambil dulu. Ini dia untuk budget di minggu kedua ini. Nah, ini juga masih sama seperti di minggu sebelumnya, totalnya ada 1.100.000 ya teman-teman. Nah, untuk di savings dan sinking fund saya anggarkan 146.000 ya. Jadi totalnya ada 1.100.000. Nah, ini dia uangnya sudah saya pecahkan sebagian ke nominal yang kecil-kecil agar lebih mudah gitu ya untuk saya bagikan ke setiap pos masing-masing. Jadi saya pecahkan uangnya ke nominal yang kecil ya. Nah, untuk uangnya nggak saya hitung ulang lagi karena sebelum saya tag video tadi sudah saya hitung ya, jadi nggak perlu saya hitung ulang lagi. Oke, sudah saya rapikan budgetnya, ini dia. Nah, untuk income sebelumnya saya mau menjelaskan lagi ya teman-teman. Untuk income ini saya mempunyai dua penghasilan. Yang pertama penghasilan tetap berupa gaji 4 juta rupiah per bulannya, dimana untuk di gaji ini saya gunakan untuk kebutuhan dan kewajiban keluarga kami dan sekaligus saya gunakan untuk mengisi savings dan sinking funds. Kemudian untuk income atau penghasilan yang kedua ada penghasilan tidak tetap atau extra income. Nah, untuk extra income ini tidak menentu per bulannya berapa, tapi saya kumpulkan per bulan dan saya bagi ke 4 minggu juga. Untuk extra income ini hanya mengcover savings dan sinking fund saja ya teman-teman. Oke, langsung aja saya akan mulai cash stuffing untuk di dompet kebutuhan dan kewajiban. Untuk kontrakan saya anggarkan 150.000 di minggu ini. 180 ya. 180 di minggu kedua ini. Karena per bulannya untuk kontrakan ini totalnya ada 720.000 ya dengan uang sampah. Jadi saya gabungkan aja dengan budget kontrakan, totalnya ada 720.000. Jadi saya anggarkan per minggu 180. Untuk BPJS 50.000. Grocery 100.000. Nah, untuk di minggu ini saya akan belanjakan untuk di grocery ini karena grocery sudah banyak yang berkurang ya, seperti beras, odol, persabunan gitu. Telur juga biasanya saya pakai anggaran grocery ini. Kemudian lauk pauk 150.000.
Biasanya kalau kurang itu saya ambil dari budget lain-lain ya teman-teman, untuk di lauk pauk ini. Kemudian BBM 50.000, listrik 50.000, paket data 75.000. Untuk paket data ini juga mencangkup isi pulsa ya teman-teman, pulsa HP gitu. Gas dan galon 25.000. Selanjutnya di eat out 100.000. Dan dana lain-lain 75.000. Untuk di dana lain-lain ini juga sering banget terpakai ya, untuk mengcover budget-budget yang kurang dan budget yang tidak saya anggarkan di dompet kebutuhan dan kewajiban. Oke, selesai untuk yang di dompet kebutuhan dan kewajiban. Nah, ini dia sudah kita refill budgetnya. So, ini sudah bisa kita gunakan di 1 minggu ke depan ya teman-teman. Semoga aman dan tidak over budget. Oke, ini saya akan geser dulu untuk catatannya dan dompet kebutuhan dan kewajiban ya. Next, saya akan beralih ke sinking funds. Nah, untuk sinking funds, sini saya mulai dari binder yang envelope ini ya teman-teman. Di kategori pertama di sini ada emergency fund atau dana darurat. Untuk di emergency fund saya anggarkan 15.000 di minggu ini. Jadi kita hitung dulu budgetnya, sudah terkumpul sebanyak 1 juta, 2 juta, 500 di bank, 600, 700, 50, 800, 1 juta, 800, 10, 20, 1 juta, 820.000 untuk di emergency fund. Oh, 2 juta maksudnya teman-teman. Ini 2 juta, 2 juta, 820.000. Next, di kesehatan. Untuk di kesehatan saya tambahkan 10.000 di minggu ini. So, untuk saldo di kategori kesehatan sekarang sudah terkumpul 1 juta di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 1 juta, 500, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99. 1 juta 599 untuk di kategori kesehatan. Oke, lanjut di kategori liburan. Untuk di liburan saya tambahkan 15.000. Jadi untuk di liburan sekarang saldonya sudah terkumpul 1 juta di bank, 100, 200, 300, 1 juta 300, 1 juta 400, 50, 60, 70, 80, 90, 500, 1 juta 500, 10, 20, 30, 30, 41, 1 juta 541.000. Untuk di kategori liburan. Oke, selesai untuk stuffing di binder envelope sinking funds ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan beralih ke binder yang sinking funds kedua. Oke, untuk di binder sinking funds yang kedua, untuk kategori pertama di sini ada personal atau kebutuhan pribadi. Untuk di personal saya tambahkan 15.000. So, sekarang total saldonya ada 100, 200, 300, 350, 60, 70, 80, 90, 400, 410, 422.000, 422.000 di personal. Next, di kategori sedekah atau berbagi, di sini saya tambahkan 10.000. Jadi untuk saldo di kategori ini sudah terkumpul 100, 200, 300, 20, 30, 40, 50. Ada 350.000 di kategori sedekah atau berbagi. Selanjutnya di servis. Untuk servis saya anggarkan 10.000 ya untuk di
minggu ini 10.000. Jadi untuk total saldo di kategori servis ada 100, 200, 300, 50, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71. Ada 471.000 untuk di servis. Next, di kebutuhan tahunan. Untuk di kebutuhan tahunan saya akan anggarkan 10.000 juga di minggu ini. So, untuk di kebutuhan tahunan saya tambahkan 10.000, jadi totalnya ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 620, 30, 40, 45, 49, 649.000 di kebutuhan tahunan. Lanjut di dana tak terduga. Nah, untuk di dana tak terduga saya akan anggarkan 21.000 di minggu ini. 21.000 di minggu ini, dan budget sisa dari minggu sebelumnya 5.000. Jadi total saya anggarkan di minggu ini ada 26.000 ya teman-teman. 26.000. So, untuk total saldo di kategori dana tak terduga sudah terkumpul 100, 200, 300, 320, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 400, 410, 420, 30, 435.000 ya teman-teman. 435.000 untuk di kategori dana tak terduga. Nah, untuk di dana tak terduga ini saya gunakan biasanya untuk hal-hal yang tidak saya anggarkan di kategori sinking funds, atau juga bisa sebagai dana cover ya teman-teman, kalau ada yang kurang dari kategori sinking funds ataupun di dompet kebutuhan dan kewajiban. Jadi saya biasanya ambil budget di dana tak terduga ini, dimana dana tak terduga ini juga bisa saya gunakan sebagai dana darurat jangka pendek ya teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa gitu gak perlu kita minjam ke orang lain, karena itu kan sangat mengganggu dan bikin orang lain risih ya teman-teman kalau kita sering minjam-minjam uang gitu, walaupun sedikit nominalnya, tapi cukup membuat orang terganggu. Jadi saya usahakan untuk mengumpulkan dana tak terduga atau dana emergensi jangka pendek agar terhindar dari hutang piutang ya teman-teman. Nah, untuk emergensi yang jangka panjang juga saya tetap savings. Jadi saya mempunyai dua dana tak terduga. Yang pertama yang atau emergensi ya maksudnya. Jadi ada yang jangka panjang dan ada jangka pendek. Itu sangat penting ya teman-teman, agar keuangan kita tetap berjalan dengan baik dan tidak merepotkan orang lain suatu saat jika kita mengalami penurunan income atau hal-hal yang tidak terduga ya teman-teman. Oke, langsung aja saya akan beralih ke binder savings. Yang pertama di sini ada kategori investasi atau modal usaha. Di sini saya akan tambahkan 15.000. So, untuk di kategori ini sudah terkumpul 1 juta, 2 juta di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 1 juta 500, 10, 2 juta 500, 10, 20, 30, 40, 52. 2 juta 552.000 untuk di investasi atau modal usaha. Selanjutnya di logam mulia. Di logam mulia saya tambahkan 15.000 juga. Hmm, 10.000 ya teman-teman. Saya tambahkan 10.000 aja, karena ini akan saya save di kategori haji dan umroh. Jadi 10.000 untuk di minggu ini di kategori dana di logam mulia. So total di kategori ini sudah terkumpul 1 juta di bank, 100, 200, 50, 60, 70, 80, 90, 300, 1 juta 300, 10, 20, 30, 40, 1 juta 340.000. Selanjutnya di haji dan umroh. Untuk haji dan umroh saya akan tambahkan 10.000 ya di minggu ini. 10.000.
sudah terkumpul 500, 600, 700, 800, 50, 60, 70, 80, 90, 910, 920, 929. Alhamdulillah sudah lumayan banget ya teman-teman di kategori haji dan umroh. Ini juga waktunya masih lama, jadi saya nabungnya pelan-pelan aja ya. Ya nyicil gitu ya teman-teman. Jadi suatu saat kalau ada panggilan saya nggak kelabakan gitu yang mencari budgetnya dari mana. Jadi sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Oke, selesai untuk di binder savings dan cash saving di minggu kedua, cash saving gaji di minggu kedua bulan November 2025. Itu aja di video kali ini. Apabila ada kesalahan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.